Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan bagi UMKM atau yang mempunyai usaha. Jadi ada salah satu aplikasi yang sangat mudah ya. Kita ke Play Store dulu. Bukukas ini yang ini kita install dulu. Jadi ini adalah Bukukas ini memudahkan untuk kita yang punya usaha dalam mencatat pengeluaran, pemasukan kita, penjualan kita, laporan laba ruginya, laporan keuangannya dan lain-lain. Di sini sudah lengkap. Jadi memudahkan untuk kita dalam mencatat keuangan, tidak mesti secara manual. Jadi dengan smartphone saja sudah bisa gitu ya. Jadi ini kita tunggu dulu downloadnya. Kemudian kalau sudah selesai ini kita buka. Ini kita buka. Langsung ayo kita mulai. Kita di sini daftar dulu ya. Kemudian nanti ada nomor SMS, langsung masuk. Jadi di sini Bukukas ingin melihat kontak Anda. Untuk menambahkan nama kontak yang sudah tersimpan di buku kontak AP, Bukukas membutuhkan akses ke kontak. Jadi apakah kita izinkan ataukah tidak? Gitu ya. Misalnya kita izinkan. Oke. Jadi contohnya di sini ini ada A nih. Di sini ada apa aja? Kita lihat. Di sini Bukukas di atasnya ini. Jadi Bukukas apa ini bisa kita ubah. Misalnya nama bisnis kita apa? Online shop misalnya. Shop. Ini bisa kita geser jadi bisnis. Misalnya di sini kain bahan. Ini kategori bisnisnya bisa kita ubah sini ya. Apakah pulsa gitu, apakah penjahit, toko bunga, laundry dan lain-lain gitu ya. Di sini misalnya saya buat yang aksesoris, simpan. Kemudian kalau misalnya kita mempunyai beberapa bisnis, kita bisa tambahkan di sini. Seperti tadi ya. Kemudian di sini ini hutang, yang di bawah ini ada 3 menu, yang itu hutang, transaksi dan profil kita. Jadi kalau di hutang di sini dia itu bisa diakses dari kita tambahkan pelanggan. Misalnya kan kita kalau pelanggan itu ada namanya di HP kita kan gitu. Jadi kita tambahkan saja. Misalnya di sini saya tulis sini abang, sini kan. Saya punya hutang. Kita berikan hutang ke beliau itu berapa. Di sini kita catat misalnya 85.000. Oke. Udah. Simpan. Transaksi disimpan. Jadi hutang pelanggan tadi itu 85.000. Kalau misalnya kita mau atur jadwal jatuh temponya, atur jadwal tempo, maka dia bayarnya nanti tanggal 26 Juni, kita simpan. Kan? Kemudian nanti kalau misalnya dia sudah bayar, kita klik yang menerima. Nah, di sini menerima 85.000. Oke. Catatan misalnya lunas hutang, simpan ya. Jadi berarti ini kan tidak ada, hutangnya sudah lunas gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya dia belum bayar, di sini nanti ada ingatkan via WhatsApp, SMS dan ada laporannya di sini. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi sampingnya. Jadi kita tambahkan transaksi di sini, penjualan. Apakah dia
pengeluaran ataukah penjualan. Kalau misalnya penjualan, misalnya hari ini ada penjualan sebanyak misalnya 250.000, harga pokoknya misalnya 185.000, jadi langsung ada keuntungannya. Jadi keuntungannya berarti 65.000. Statusnya apa? Apakah lunas, belum bayar gitu. Jadi misalnya lunas kan. Kalau misalnya di sini belum bayar, kita bisa buat catatan di sini. Catatannya apa, kontaknya siapa, namanya tadi gitu kan. Kemudian metode pembayarannya nanti apa, fotonya, misalnya dalam transaksi tadi itu dibutuhkan foto, detail barangnya apa, dia ambil barangnya misalnya baju ataukah yang lainnya gitu. Ini kan kita lunas ya. Simpan. Kemudian kita tambah lagi transaksi pengeluaran. Misalnya kita pengeluarannya itu misalnya untuk membeli bahan baku sebanyak 800.000 ya. Jadi kan karena kita pengeluaran tadi itu lunas kan, detail barangnya misalnya bahan baku kain misalnya. Oke, jadi berapa biji bahan baku kainnya, apakah 3 dan lain-lain. Oke kan, simpan ya. Jadi di sini berarti dalam 12 Juni ini, hari ini, jadi kita bisa melihat penjualan tadi itu kan 250.000, untungnya 65.000, sedangkan tadi kita itu pengeluaran tadi itu 800.000. Kalau untuk hari ini saja kita berarti mempunyai 2 transaksi dan itu minus karena tadi itu beli bahan bakunya lebih banyak daripada yang terjual tuh. Jadi di sini juga bisa di catatan di atas ini menunya ada di bulan lalu semuanya. Nah, ini kok semuanya begini. Jadi penjualannya 250.000 sedangkan pengeluarannya 985.000. Keuntungannya itu berapa? Ini masih minus karena tadi kebanyakan lebih banyak untuk membeli bahan itu 735.000 kan. Selanjutnya di sini ada profil kita kan. Jadi di sini bisa ubah kartu nama lengkapnya siapa, Nurjana misalnya, saya dan lain-lain sebagainya, simpan kan. Kemudian di sini kalau misalnya kita sudah punya tadi buku laporan dan menulis transaksi, di sini bisa kita unduh laporannya. Kita bisa melihat laporan laba ruginya, kita unduh. Laporan hutang piutang, laporan pelanggan, misalnya laba ruginya kita unduh nih ya. Jadi kalau misalnya kita unduh, nanti kita bisa lihat ini langsung ya laporan laba ruginya. Jadi laporan laba rugi tanggal 1 Juni sampai 12 Juni dia kan per bulan. Jadi langsung terlihat di sini transaksinya pada tanggal 12 semua bulan 6 2020. Jadi dia minus kan. Kalau merah itu dia itu berarti rugi, kalau misalnya hijau berarti dia untung. Jadi ini kan merah karena tadi itu kita menuliskan 800.000 untuk beli bahan baku. Jadi dia untuk sementara minus 735.000 gitu. Jadi dalam mencatat begini untuk yang punya usaha kecil menengah bawah itu mikro, jadi lebih mudah. Jadi dia tidak perlu secara manual lagi, contohnya begitu ya. Begitu juga misalnya laporan hutang piutang, kita unduh apakah ada laporan hutang piutang bulan ini misalnya. Nah, di sini tadi kan saya sudah buat di sini abang. Jadi piutangnya dia berapa? Hutang dia tuh 85.000 gitu. Kemudian dibayarnya itu
85.000 juga, berarti sudah lunas gitu. Oke. Begitu juga dengan laporan pelanggan. Apakah ada di sini? Kita tinggal unduh saja. Nah, jadi berarti di sini karena tadi itu pelanggannya cuman saya tambahkan dari kontak cuman nomor abang ini, berarti tidak ada lagi pelanggan yang lain yang bertransaksi. Jadi kalau kita punya pelanggan kan biasanya punya nomor HP-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa ditambahkan. Oke, mudah kan? Gitu. Sudah selesai. Kalau kita ingin tambahkan transaksi, tambahkan gitu. Semoga bermanfaat cara menulis laporan keuangan untuk UMKM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.